Baik Bapak Ibu, kembali bertemu lagi dengan saya di pembahasan TO UKPPG Sosiologi bagian ketiga, di mana soal kali ini kita akan membahas dari soal nomor 26 sampai 35. Ini merupakan bagian terakhir dari pembahasan soal PCK, di mana sebelumnya saya sudah membahas untuk bagian ke-1 dan bagian kedua dari soal 1 sampai 25. Kita masuk ke soal nomor 26, yaitu pengorganisasian konten pembelajaran. Di situ Bu Arin akan mengajarkan materi penelitian sosial. Materi tersebut menuntut pemahaman dan kemampuan kerjasama kelompok yang tinggi karena peserta didik diharapkan dapat menerapkan penelitian sederhana di akhir pembelajaran. Berdasarkan hasil survei dan refleksi pada pembelajaran sebelumnya, kondisi karakteristik siswa sebagai berikut. Tingkat ekonomi keluarga siswa sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah. Peserta didik sulit mendapat izin pengamatan lapangan di luar jam sekolah karena mereka membantu orang tua di kebun. Akses internet masih sulit di sebagian besar wilayah. Berdasarkan kasus tersebut, pengorganisasian konten pembelajaran yang sesuai untuk menguatkan pemahaman peserta didik sebelum praktik penelitian sosial sederhana adalah, nah di sini bisa menjawab lebih dari satu jawaban ya Bapak Ibu, karena disuruh checklist. Mengumpulkan video pendek mengenai ragam masalah belum tepat, membuat ilustrasi tahapan penelitian sosial, oke. Nah kita lihat dari satu-satu. Bapak Ibu, yang A itu video pendek. Meskipun baik sebenarnya akses internet sulit bagi siswa, jadi ini tidak tepat. Tadi akses internet masih sulit. Jadi mengumpulkan video pendek ke drive ini masih susah, Bapak Ibu ya. Kemudian yang B, Bu Ari membuat ilustrasi tahapan penelitian sosial dengan menyediakan infografis yang disertai gambar-gambar ilustrasi dan penjelasan singkat. Gambar dicetak dalam ukuran besar lalu ditempelkan sebagai majalah dinding atau mading. Nah ini tepat Bapak Ibu karena apa? Karena membantu siswa memahami tahapan penelitian dengan visual yang menarik dan mudah diingat, sesuai dengan karakteristik siswa yang mungkin lebih suka cara belajar visual. Tadi sudah disebutkan. Kemudian yang C, Bu Arin membuat panduan lembar observasi. Panduan dengan cakupan lokasi yang dibatasi. Nah ini belum tepat Bapak Ibu karena apa? Ini sebenarnya juga baik tapi tidak mengoptimalkan pemahaman awal yang diperlukan. Kemudian yang D, membuat rangkuman konsep-konsep penting kata kunci. Ya ini juga benar Bapak Ibu yang D. Artinya yang D ini juga merupakan jawaban sehingga kita memilih B dan D. D ini Bu Ari membuat rangkuman konsep-konsep penting, kata kunci, jenis, dan alur materi penelitian sosial. Selanjutnya, peserta didik bisa membaca dan mendiskusikan materi yang belum dipahami. Nah, jadi ini juga jawaban yang tepat. Mengingat rangkuman ini memberikan pemahaman dasar yang diperlukan sebelum praktek. Jadi memungkinkan siswa mendiskusikan hal-hal yang belum mereka pahami. Kemudian yang E, lembar kerja. Lembar kerja ini sebenarnya penting tetapi tidak secara langsung menguatkan pemahaman sebelumnya. Oke, jadi jawabannya adalah B dan D Bapak Ibu untuk soal nomor 26. Soal nomor 27 yaitu tentang rancangan konten materi. Pak Joni akan mengembangkan materi tentang perbedaan proses penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk video pendek karena sebagian besar siswa masih sulit membedakan keduanya. Agar video tersebut mudah dipahami siswa, Pak Joni akan menyajikan konten materi secara deduktif. Oleh karena itu, rancangan konten materi yang sesuai dengan rencana tersebut adalah, nah kalau Bapak Ibu pilih di sini apakah yang pertama itu kerangka materi, ilustrasi bagan, poin-poin materi, kemudian yang D, ilustrasi kasus. Nah, karena di sini anak-anak ini masih susah ya, sulit membedakan keduanya antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, maka Pak Joni ini harusnya menyajikan kata kunci untuk membedakan konsep kualitatif dan kuantitatif itu sendiri pada video. Selanjutnya video menampilkan contoh ilustrasi penerapan kedua jenis penelitian. Kemudian video itu menunjukkan rangkuman poin-poin perbedaan kedua jenis penelitian tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa menyajikan kunci untuk membedakan konsep kuantitatif dan kualitatif diikuti dengan contoh ilustrasi penerapan kedua jenis penelitian akan membantu siswa memahami perbedaan secara konkret dan
aplikatif. Kalau cuma kerangka materi yang A ini, Bapak Ibu, ini tidak cukup memberikan konteks aplikatif yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi cuma kerangka materi saja dalam storyboard sebenarnya belum membantu untuk memberikan konteks yang aplikatif. Kemudian ilustrasi bagan. Ilustrasi bagan yang B ini juga baik sebenarnya, tetapi tidak mencakup elemen video secara keseluruhan. Yang C, membuat poin-poin materi esensial. Ini terlalu umum dan tidak memberikan konteks visual yang kuat. Kemudian yang D, ilustrasi kasus juga. Ini sebenarnya baik, tetapi tidak menyajikan perbedaan secara langsung dan jelas. Nah, jadi yang paling tepat adalah menyajikan kata kunci. Yang E, Bapak Ibu. Nomor 28, siswa melakukan perencanaan proyek aksi membangun harmoni sosial. Pertama, mereka perlu melakukan observasi di lingkungan sekitar untuk menentukan topik. Adapun garis besar temuan mereka sebagai berikut. Masih banyak generasi muda, terutama perempuan di desa mereka yang putus sekolah. Sebagian besar remaja seusia mereka telah melakukan pernikahan dini dan sebagian balita mengalami gizi buruk. Contoh aksi membangun harmoni yang bisa guru sarankan sesuai dengan temuan tersebut adalah, nah ini soal nomor 28 ini soal benar salah, maka kita silakan menceklis bagian mana yang benar dan bagian mana yang salah. Edukasi bahaya penyalahgunaan obat-obat terlarang dan adiktif lainnya salah karena tidak sesuai dengan kontennya, Bapak Ibu. Yang tadi dijelaskan bahwa edukasi bahaya penyalahgunaan obat-obatan ini kurang relevan dengan temuan yang ada. Sementara yang ditemukan tadi bukan itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian pengolahan makanan pendamping ASI. Nah, pengolahan makanan pendamping ASI ini dan sosialisasi pendidikan sangat relevan dengan isu pendidikan dan gizi buruk. Jadi ini benar dan benar. Pengolahan makanan dan pendamping ASI ya. Kemudian sosialisasi pendidikan melalui PKBM. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi posyandu. Fungsi posyandu penting untuk kesehatan balita, jadi ini benar. Membangun potensi ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal. Tidak langsung terkait dengan isu-isu yang diidentifikasi, maka ini salah. Maka yang benar adalah pernyataan 2, 3, dan 4. Atau kalau Bapak Ibu memilih salah benar, yaitu salah, benar, 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 kemudian salah. Itu soal nomor 28 dan jawabannya. Nomor 29, perhatikan hasil asesmen diagnostis siswa kelas 10 berikut. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan 61% itu suka membaca. 17% bermain game online, 12% olahraga, kemudian mendengarkan musik 10%. Syarat persepsi untuk konten materi syarat interaksi sosial yang sesuai dengan mayoritas minat siswa kelas 10 tersebut adalah, nah, mana yang paling sesuai? Kita lihat yang paling banyak membaca, maka yang paling sesuai adalah mengamati susunan potongan gambar tentang suatu proses penyampaian informasi. Bisa kita lihat sendiri, mengamati susunan potongan gambar tentang suatu proses penyampaian informasi akan membantu siswa memahami interaksi sosial secara visual dan konkret, sesuai dengan konteks pembelajaran. Dan ini masih masuk dengan hobi membaca. Kalau yang A ini video perkembangan anak, menyimak video perkembangan anak mulai dari bayi sampai dewasa. Ini terlalu umum dan tidak langsung berkaitan dengan interaksi sosial. Kemudian B, mendongeng maling kundang. Dongeng maling kundang ini sebenarnya juga bersifat naratif, tetapi tidak memberikan konteks tentang interaksi sosial. Kemudian artikel jurnal, ini lebih akademis dan mungkin kurang menarik untuk awal pembelajaran. Yang terakhir, jawab soal mengenai contoh bentuk kerjasama. Soal melalui aplikasi ini lebih bersifat evaluatif dan tidak sebagai persepsi yang menarik. Jadi jawaban yang persepsi yang menarik adalah D, mengamati susunan potongan gambar tentang suatu proses penyampaian informasi. Nomor 30, saran konten untuk pengayaan materi. Di sini Pak Anang mengajar materi konsep globalisasi di kelas inklusi. Salah satu siswanya adalah seorang tunanetra. Agar seluruh siswa bisa menguasai materi dengan baik, maka saran konten untuk pengayaan materi pembelajaran tersebut adalah, nah, soal nomor 30, pilihan jawabannya adalah membuat rangkuman, menunjukkan berbagai pendapat, membuat podcast, menyajikan video, kemudian menyajikan gambar.
Karena tunanetra Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan juga. Jadi jawabannya adalah membuat podcast mengenai proses dan contoh-contoh fenomena globalisasi. Kenapa membuat podcast mengenai proses dan contoh-contoh fenomena globalisasi? Akan membuat materi lebih mudah diakses dan dapat didengarkan, sehingga lebih inklusif untuk siswa tunanetra. Yang A, mind mapping. Mind mapping itu tidak optimal Bapak Ibu untuk siswa tunanetra karena bersifat visual. Jadi tidak bisa untuk siswa tunanetra. Karena ada salah satu siswanya yang tunanetra ya Bapak Ibu, sehingga kita perlu memperhatikan media yang dibuat. Menunjukkan berbagai pendapat ahli mengenai globalisasi melalui artikel. Artikel ini menjadi sulit diakses oleh siswa tunanetra jika tanpa bantuan. Nah, akan menjadi sulit. Menyajikan video kehidupan suatu suku yang hidup di tanpa listrik dan internet. Nah, ini juga bersifat visual dan tidak cocok untuk siswa tunanetra. Begitu juga yang gambar-gambar, ini juga tidak inklusif untuk siswa tunanetra. Maka jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu. Nomor 31, salah satu siswa Bu Ira mengalami slow learner dengan IQ 75. Nah, pengorganisasian konten pembelajarannya seperti apa ini Bapak Ibu? Ketika siswa lain mempelajari tentang ruang lingkup kajian sosiologi, ia sulit menerima materi dibandingkan siswa lain. Oleh karena itu Bu Ira perlu melakukan pengorganisasian konten pembelajaran dengan cara, yaitu tentunya Bu Ira cukup untuk awal-awal membuat penyederhanaan materi, yaitu hanya mengajarkan konsep kunci terkait sosios dan logos. Kenapa yang A? Karena membuat penyederhanaan materi dengan hanya mengajarkan konsep kunci terkait sosius dan logos sangat penting untuk siswa dengan kemampuan belajar yang lebih lambat. Ini membantu fokus siswa pada inti materi yang paling relevan tanpa merasa terbebani. Kenapa bukan yang B Bapak Ibu? Yaitu meminta siswa mencatat semua materi. Ini terlalu detail dan bisa membuat siswa merasa kewalahan untuk yang, apalagi semua materi ya, semua materi lingkup kajian sosiologi ini terlalu umum dan sangat banyak sekali artinya. Melakukan pretest ini lebih ke evaluasi, bukan organisasi konten untuk pemahaman kalau melakukan pretest. Kemudian memberikan pengayaan dengan cara memberikan modul mengenai teori-teori dasar sosiologi. Ini juga bisa membingungkan siswa jika siswa belum memahami dasar-dasarnya. Yang terakhir, membuat infografis yang memuat informasi mengenai ragam objek kajian sosiologi juga meskipun berguna, ini tidak menyederhanakan materi secara langsung. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat adalah A, membuat penyederhanaan. Kemudian nomor 32 yaitu sajian konten materi pengayaan. Di mana Pak Yogi ingin memberikan materi pengayaan mengenai penyebab perubahan sosial agar siswa bisa mendalami materi tersebut di rumah. Seluruh siswa memiliki perangkat telepon genggam, namun 35% diantaranya tinggal di wilayah yang sulit memperoleh jaringan internet. Oleh karena itu, sajian konten materi pengayaan yang sesuai adalah Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu. Pak Yogi membuat konten YouTube mengenai video singkat sejarah perkembangan kota Jakarta dari sebelum kemerdekaan hingga menjadi pusat kemerdekaan. Ini belum tepat ya Bapak Ibu, mengingat tidak adanya atau sulitnya jaringan internet, maka yang A ini konten YouTube ini tidak dapat diakses oleh siswa yang kesulitan jaringan. Begitu juga dengan mengumpulkan jurnal dalam bentuk PDF mengenai peran penting keluarga dalam penghalau dampak negatif media sosial bagi remaja. Format PDF mungkin memerlukan akses internet untuk diunduh. Jadi yang menjadi masalah itu ketika mengunduhnya, bukan setelah diunduh. Nah, kemudian Pak Yogi membuat makalah berisi studi kasus dari berbagai berita online mengenai masalah ekonomi, sosial, politik terkini dalam bentuk buku. Nah, ini juga tentunya bisa membantu Pak Yogi dalam sajian kontennya. Kenapa? Karena yang ini memberikan sumber daya yang dapat diakses secara offline dan memungkinkan siswa untuk mendalami materi tanpa harus terhubung ke internet. Kemudian yang D, Pak Yogi meminta siswa mengamati gambar-gambar berbagai infografis yang menunjukkan perubahan gaya hidup masyarakat saat ini. Sangat jelas, gambar dan infografis dapat membantu siswa memahami konsep dengan cara visual dan bisa dibagikan secara fisik tanpa memerlukan internet. Sementara kalau membuat QR code sebuah blog, ini juga masih memerlukan internet Bapak Ibu. Sehingga meskipun mudah untuk mengakses blognya, namun sangat sulit bagi yang memerlukan akses internet untuk membuka blog tersebut. Sehingga tidak relevan untuk kasus yang Pak Yogi.
Nomor 33. Perhatikan indikator sebagai kunci jawaban soal isian berikut. Mampu menyebutkan minimal 2 jenis perbedaan horizontal berikut, perbedaan ciri fisik, budaya, sosial. Kemudian nilai 1, nilai nolnya itu tidak mampu menyebutkan minimal 2 konsep yang sudah dipaparkan sebelumnya. Indikator tersebut mempresentasikan bagian dari pengukuran penguasaan konten materi. Nah, jika Bapak Ibu lihat karena ada perbedaan fisik, kemudian perbedaan budaya, perbedaan sosial, maka ini termasuk ke materi Bapak Ibu pasti paham, yaitu struktur sosial. Materi ini indikatornya menekankan pada perbedaan ciri fisik, budaya, dan sosial merepresentasikan bagian dari pengukuran penguasaan konten struktur sosial yang berkaitan dengan kategori dan perbedaan dalam masyarakat. Sementara kalau globalisasi itu tidak fokus pada perbedaan dalam struktur. Hubungan sosial juga yang C lebih terkait dengan interaksi antar sosial daripada perbedaan. Perubahan sosial yang D itu berfokus pada dinamika bukan struktur. Dan yang E kesetaraan sosial juga lebih terkait dengan isu keadilan dan distribusi bukan perbedaannya. Jadi jawabannya adalah struktur sosial Bapak Ibu. Nomor 34 ini konten pembelajaran untuk pemberdayaan. Pak Beni ingin mengenalkan ragam strategi pemberdayaan komunitas sekaligus meningkatkan minat kewirausahaan para siswa. Lokasi tempat tinggal para siswa berada di wilayah pesisir dengan mata pencarian sebagai nelayan dan pedagang di sekitar pantai. Masyarakat sekitar juga masih memegang teguh budaya lokal seperti upacara adat, pasar tradisional, dan penggunaan alat tradisional dalam laut dan menangkap ikan. Konten pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut adalah yang apa? Ini sebaiknya menyediakan artikel koran yang memberitakan mengenai tradisi dan budaya larung sesaji masyarakat sekitar. Jelas tidak tepat Bapak Ibu artikel koran meskipun informatif tapi tidak langsung terkait dengan pemberdayaan komunitas. Jadi artikel koran ini masih belum tepat Bapak Ibu. Kemudian yang B. Pak B ini menyediakan artikel majalah yang menceritakan perjalanan usaha muda yang mengembangkan budaya rumput laut bersama masyarakat sekitar. Nah, ini bisa tepat Bapak Ibu karena relevan dengan tujuan pemberdayaan dan menunjukkan model positif yang dapat diikuti oleh siswa. Kemudian yang C, Pak Beni menunjukkan infografis yang memuat informasi minimnya sumber daya hasil laut Indonesia yang diekspor sebagai komoditas perdagangan internasional. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu benar, mengingat ini memberikan konteks ekonomi yang penting untuk pemahaman siswa tentang potensi lokal yang ada. Yang D, bagan strategi top down. Nah, bagan, kemudian model top down. Ini belum tepat Bapak Ibu, kenapa? Karena dengan bagan strategi top down yang dijelaskan di D ini menunjukkan bagian memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah strategi pemberdayaan usaha garam dengan model top down ini adalah terlalu teoritis dan mungkin tidak relevan dengan konteks lokal. Kemudian yang E, Pak Beni sebaiknya menampilkan video dokumenter mengenai pengembangan desa wisata Bakau sebagai bagian dari upaya konservasi alam. Nah, ini jelas benar Bapak Ibu. Yang E juga, sehingga BCE ini merupakan jawaban karena yang E ini mendorong siswa untuk melihat peluang dalam pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Jadi jawabannya adalah BCE, di mana sesuai dengan tujuan konten pembelajaran untuk pemberdayaan dan menunjukkan model positif yang bisa diikuti oleh siswa. Nomor 35 atau soal terakhir Bapak Ibu di pembahasan sosiologi bagian ketiga ini, Pak Andi meminta siswa berdiskusi mengenai peran penting sosialisasi primer dalam pembentukan kepribadian. Judul buku pengayaan yang sesuai dengan menguatkan pemahaman siswa mengenai konten materi tersebut adalah, Bapak Ibu bisa lihat di situ berbagai jenis buku dan yang paling tepat adalah pendidikan karakter pada lembaga keluarga. Nah, kenapa bukan yang lain? Bapak Ibu kita lihat yang A dulu, tipe keluarga. Tipe keluarga ini lebih bersifat deskriptif dan kurang fokus pada sosialisasi. Nah, karena peran penting sosialisasi primer dalam kepribadian. Sementara tipe keluarga ini lebih ke deskriptif dan kurang fokus pada sosialisasi. Kalau yang B, pendidikan karakter pada lembaga keluarga. Sangat relevan karena sosialisasi primer sering terjadi dalam keluarga. Dan buku ini akan memperkuat pemahaman siswa tentang peran keluarga dalam pembentukan karakter. Kemudian yang C, macam-macam lembaga sosial. Ini terlalu luas ya, lembaga sosial di masyarakat. Terlalu luas, lebih luas gitu ya, dan tidak khusus membahas sosialisasi primer.
Kemudian D, pergaulan teman sebaya. Pergaulan teman sebaya bukan sosialisasi primer, tapi sosialisasi sekunder. Jadi ini lebih berkaitan dengan sosialisasi sekunder, Bapak Ibu. Kemudian E, pendidikan anak usia dini, yang PAUD. Pengembangan lembaga pendidikan anak usia dini juga relevan, tetapi tidak sejalan langsung dengan sosialisasi primer di dalam keluarga. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu penjelasan untuk TOUK PPPG Sosiologi bagian ketiga. Silakan disimak bagian 1 dan kedua, kemudian bagian keempat atau soal dari 36 sampai 50 Bapak Ibu bisa cari di bagian live SJT semua mapel. Terima kasih, atau Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video ini dari soal nomor 1 sampai 50. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.